Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi hati ke hati dengan pelanggan Anda. Ya. Nah, dari pagi hari yang segar di pegunungan di Bandung, kita akan diskusi kembali mengenai kali ini tentang copywriting, ya. Sesuatu yang sebenarnya jarang saya bahas ya karena saya merasa saya bukan penulis ads copy atau penulis iklan yang bagus, tidak ya. Tapi ada beberapa guidance ya, karena saya tidak bagus itu nulis, ada beberapa guidance yang saya gunakan untuk memperbaiki penulisan iklan saya dulu ya. Waktu saya masih rajin nulis iklan, sekarang sudah dihandle sama tim yang buat saya lebih kompeten ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan email ya. Dan nanti kita akan diskusi ada satu kemewahan dari tanda petik ya, ada satu kemewahan dari email marketing yang mungkin tidak Anda miliki dari channel lain. Ada satu kemewahan dari promosi melalui email yang mungkin jarang didapat di channel-channel lain. Apa itu? Nah, ini akan kita bahas hari ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapat email dari Kevin and Bon Halbert. Jika Anda pernah mendengar, mereka adalah anaknya Gary Halbert. Gary Halbert adalah copywriter, seorang penulis iklan ya. Angkatan-angkatan tuir lah, angkatan senior ya. Isi emailnya sangat menarik dan ini akan saya baca hari ini, dan ini merangkum banyak sekali yang saya formulasikan menjadi satu kalimat atau satu pertanyaan ya. Jadi ini satu pertanyaan yang harus Anda jawab jika ingin membuat iklan yang bagus. Kebanyakan kita saat menulis iklan itu kepalanya sudah penuh. Ya, apalagi kalau kita nulis iklannya itu internal ya, dari dalam. Misalnya yang nulis iklan itu adalah kita sendiri atau tim kita sendiri. Bukan dari agency misalnya. Inilah alasan mungkin juga ya dari pengamatan saya. Agency kadang-kadang membuat iklan lebih bagus. Kenapa? Karena mereka tidak terjebak paradigma produk-produk apa. Enggak. Mereka hanya fokus bikin iklan yang bagus ya. Sedangkan kalau kita bikin iklannya internal ya, kita itu sudah penuh kepala kita dengan produk yang mau dijual, apa yang mau disampaikan, fitur-fitur apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki dibanding kompetitor, sudah penuh kepala kita. Sehingga membuat kalimat yang clear, terartikulasi, membuat kalimat yang jernih, yang bisa dipahami sama orang lain, itu malah justru menantang dengan kondisi kepala yang penuh seperti ini gitu ya. Sudah terlalu banyak yang mau dibilang gitu loh ya. Hari ini kita akan coba diskusi, di episode kali ini kita akan coba diskusi bagaimana caranya. Ya, kebanyakan saat kita menulis iklan ya, atau saat kita belajar menulis iklan, saat kita belajar membuat iklan dari seorang copywriter misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang umum itu biasanya siapa sih customer ideal, tanda tanya ya. Buyer persona itu seperti apa? Apalagi tuh buyer persona gitu ya. Terus apa sih benefit nomor satu dari produk kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya. Ya, atau di mana saya bagusnya ngiklan? Untuk kata-kata seperti ini apakah lebih cocok di Facebook atau Instagram, atau mungkin malah banner offline ya? Atau mungkin iklan media cetak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat kita membuat iklan yang justru buat saya malah kurang tepat. Dan tadi itu ya penuh ya. Sudah penuh dengan apa visi perusahaan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditulis gitu loh. Ini produk kita banyak nih, yang mana dulu? Ini fiturnya apa aja? Udah penuh gitu ya. Kita tidak mengosongkan gelas, kita tidak duduk dan mendengar gitu loh. Kita tidak duduk dan mengamati. Sementara buat saya mengamati customer itu setengahnya proses membuat iklan menurut saya ya. Feedback. Nah, itu dia. Kata yang saya cari, feedbacknya customer itu adalah setengahnya membuat iklan. Kalau kita sering berinteraksi dengan customer, kita sering melihat dari sudut pandangnya mereka, maka iklan kita akan lebih ngena, tanda petik ya, lebih kulikannya lebih dapat gitu loh ya. Jadi bagaimana agar kata-kata iklan kita tuh ngena, tanda petik gitu ya. Sebenarnya simple, pertanyaannya katanya Gary Halbert di sini adalah, what does my prospect need to hear in order to buy? Apa yang prospek atau calon pembeli saya ingin dengar agar mereka membeli? Ya, atau apa yang prospek saya harus dengar sebelum membeli ya. Dengar ini bisa kita ganti konteksnya dengan membaca kalau tulisannya teks ya, kalau iklannya berbentuk teks. Kalau iklannya berbentuk video, Anda bisa dengar kan, Anda bisa baca skrip, bisa Anda tulis gitu, bisa Anda baca, bisa kedengaran suaranya. Tapi kalau dia tertulis, misalnya iklan Facebook atau dalam hal ini email, itu apa yang prospek Anda harus baca supaya mereka tergerak membeli. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya cukup bagus. Jadi daripada kita membahas apa benefitnya,
daripada kita bahas apa ideal customer-nya siapa ya. Langsung aja gitu loh. Ini pertanyaan yang lebih dalam menurut saya. Apa kata yang harus didengar sama prospek, harus didengar oleh prospek, atau harus dibaca oleh prospek agar mereka membeli? Karena mungkin dari sekian banyak kata yang Anda tulis, yang membuat mereka tergerak membeli itu cuma satu atau dua. Ya, kemarin saya pengalaman beli power bank, ya, power bank baru, power bank saya bocor, saya nggak tahu kenapa ya. Saya beli power bank baru, ya, karena saya mau travel kemarin. Terus waktu nyari power bank itu, ya power bank mirip-mirip semua lah ya dia saat itu ya. Apa sih yang membedakan ya? Paling kapasitas, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Ya, tapi apa yang membuat akhirnya saya memutuskan membeli? Ya simple. Ada dua huruf sebenarnya, yaitu PD, power delivery. Power delivery adalah kata yang digunakan atau istilah yang digunakan dalam power bank untuk bisa ngecharge melalui USB-C. Ya, karena saya ada beberapa perangkat saya itu USB-C dan saya ada kabel USB-C. Saya malas bawa kabel banyak-banyak ya, dongle, convert sini, convert sana, enggak. Saya hanya akan menggunakan satu kabel yaitu USB-C. Dan itu kata yang saya cari, ya. Dia bisa power delivery atau enggak, karena ada power bank atau charger dalam hal ini yang itu tidak power delivery, tidak PD walaupun dia punya USB-C. Ya, yang saya cari hanya itu, PD ya. Setelah saya ketemu fitur PD di dalamnya, saya ketemu kata PD di dalamnya, saya ketemu logo PD di gambarnya, baru saya pertimbangkan yang lain ya. Ya misalnya ada 3 produk dengan PD. Nah baru saya lihat kapasitas, baru saya lihat harga, baru saya lihat apakah ini bisa diterima di pesawat atau tidak. Karena powerbank dengan kapasitas di atas 20.000 mAh ya, kalau nggak salah itu kan tidak boleh naik pesawat ya. Jadi baru pertimbangan-pertimbangan itu menyusul gitu loh setelah ada PD. Jadi kalau tidak ada PD, dia mau bilang apapun sama saya ya percuma, saya nggak akan beli. Gitu. Nah itu contoh yang simple ya. Jadi apapun kata-kata sebagus apapun yang Anda gunakan, kalau itu bukan kata yang dicari sama pembeli Anda untuk dia memutuskan akhirnya membeli, itu capek di jalan kita. Ya, nulis banyak-banyak ngos-ngosan capek di jalan. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya fokus? Bagaimana menentukan kata apa yang akhirnya digunakan oleh pembeli? Nah, ini yang saya katakan bahwa email marketing punya kemewahan di sini. Kita bisa interaksi langsung. Hanya kita sama dia seorang diri gitu loh, berdua. Ya. Tanpa dibaca sama orang lain. Oke. Jadi banyak sekali akhirnya iklan saya sesuaikan itu gara-gara obrolan-obrolan seperti ini. Apalagi di awal ya, saat saya dulu baru memulai, saat saya masih ngirim email sendirian ya. Itu email saya dibales dan kita ngobrol gitu loh. Mas, kirim email ada ini nggak? Nah, itu saya tangkap satu. Terus yang kedua, Mas dikirim email ada itu nggak gitu loh. Nah, itu saya tangkap, saya kumpulin, saya analisa feedback itu. Yang kemudian saya gunakan untuk membuat iklan yang baru atau penawaran yang baru ya. Jadi feedback kata kuncinya di situ. Jadi dulu Gary Halbert itu kalau dia iklannya nggak kena, dia turun ke lapangan tanda petik, ya terus dia gedor-gedorin pintu, ajakin ngobrol semua calon pembelinya, ya untuk mendapatkan feedback ini. Ya di era sekarang ini, di era online ini, ya Anda nggak perlu turun ke jalan ya untuk nanya itu ya. Anda tinggal ngobrol dengan pelanggan Anda. Anda tangkap di sini butuh kepekaan. Anda tangkap apa needs-nya mereka, ya. Anda tangkap apa kata yang mereka cari sebelum membeli, dan Anda tulis kepekaan Anda ini untuk ya karena seringkali dia nggak langsung bilang saya butuh ini mas, kayak saya tadi ya, saya butuh PD gitu, nggak begitu. Ya seringnya itu tersembunyi di balik kata-kata yang lain. Harus Anda bongkar. Itulah pentingnya interaksi, feedback. Sebenarnya sih ya banyak cara feedback ya. Kemarin ada sebuah perusahaan konstruksi yang cukup besar, saya ngobrol. Itu mereka menangkap feedbacknya dengan yang namanya focus group discussion, FGD, ya. Jadi dikumpulkanlah pelanggan-pelanggan mereka yang sudah loyal gitu ya, sudah berapa kali membeli, ya. Kemudian diajakin ngobrol. Ya FGD buat saya terlalu terkontrol. FGD tidak menangkap kebutuhan mereka di kondisi yang sebenarnya, di alam liar ya Kak, saya bilangnya. Tidak menangkap aktivitas mereka keseharian yang benar-benar itu seperti apa. Nah, feedback online buat saya lebih menangkap. Komen-komen di Facebook, komen-komen di Instagram, komen-komen di YouTube itu lebih menangkap needs-nya orang. Jadi Anda bisa membaca iklan-iklannya orang, misalnya Anda ketemukan di Facebook ya, Anda bisa baca komentar-komentarnya, Anda akan dapat itu feedback ya. Tidak langsung ya, indirect feedback. Tapi kalau penawarannya mirip dengan penawaran Anda ya, penawarannya mirip dengan yang Anda jual misalnya produknya ya, maka itu bisa jadi
masukan. Itu indirect feedback itu bisa cukup berharga ya buat saya. Nah, itu cara lain untuk mendapatkan feedback. Jadi selain kita tanya langsung via email, kita bisa bikin FGD, walaupun FGD menurut saya tidak menangkap dunia nyata ya. Tapi ya kalau Anda bisa mendesain FGD yang bagus ya monggo. Biasanya sih FGD banyak dilakukan oleh agensi ya, oleh agensi periklanan, mereka akan bantu bikin FGD ya. Tapi kalau Anda mau bikin sendiri ya monggo, Anda kumpulin, Anda jangan bilangnya FGD lah ya, bilangnya mungkin kopdar ya, kopdar. Anda ngobrol dengan pelanggan di situ, kopdar acara event apa gitu kan, Anda ngumpul, Anda ngobrol, Anda mungkin kasih mereka survei atau apa gitu ya, walaupun nggak mewakili dunia nyata, tapi paling Anda dapat insight. Terus yang ketiga ya tadi itu ya, kita baca komentar-komentar di iklan orang lain. Iklan yang lewat di tempat Anda, itu Anda bacain komentarnya. Ya. Itulah yang kenapa saya sering mengatakan bahwa senjata terbaik seorang marketer itu adalah screenshot. Ya. Aplikasi screenshot. Jadi Anda screenshot, Anda baca komentarnya, Anda screenshot, itu Anda gunakan untuk katalog Anda untuk feedback. Ya. Jadi semakin sering Anda baca feedback, semakin peka Anda, maka akan semakin bagus, semakin tajam iklannya. Semakin Anda bisa menemukan kata-kata yang akan membuat akhirnya orang membeli atau memutuskan untuk membeli. Ya. Harus latihan, selamat mencoba. Ya. Harus latihan, harus membuat iklan yang banyak. Ya. Dan ini akan juga bukan hanya iklan ya, ini akan melatih Anda buat saya berkomunikasi dengan lebih baik. Belajar mendengar, belajar memperhatikan. Ya. Itu aja mungkin dari saya untuk episode kali ini. Jika Anda ingin mendengar seluruh episode, silahkan ke kepo.blog. Ya, masukkan alamat email Anda di sana. Kami akan kirimkan instruksi bagaimana Anda bisa mendengar seluruh episode melalui smartphone Anda. Ya, jadi nggak lama prosesnya. Buka browser di HP Anda sekarang, saya tunggu. Ya, tulis kepo.blog, kepo.blog. Ada formulir di situ, masukin email Anda. Nanti kami akan kirimkan secara otomatis email yang berisi instruksi bagaimana cara Anda bisa mendengar seluruh episode Kepo di smartphone Anda. Ya, gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan kirim.email. Anda akan mendapatkan diskon 10% ya. Itu kirim.email juga alamat website. Tulis kirim.email dan saat mendaftar gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon khusus dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.